mampu menahan imbang Arema Malang 1-1. Sore hari ini, prediksi Anda bagaimana jalannya pertandingan? Saya kira nanti akan didominasi oleh tim Arema ya sebagai tuan rumah ya pada sore hari ini. Dan Bung Feril juga mitra olahraga di rumah, pertandingan babak pertama sudah dimulai. Arema Malang tuan rumah mengenakan kostum biru, sementara Persijap Jepara mengenakan kostum merah-merah. Persijap Jepara menguasai bola. Wahyu Wahab, tim tamu coba menekan pertahanan Arema Malang, namun kita saksikan gagal tadi. Warsidi, Errol tadi balik kepada Warsidi. Firman Utina tadi. Franco Hita pencetak satu-satunya gol kemenangan Arema Malang ke gawang PSIS Semarang pada pertandingan sebelumnya. Sebaliknya, Persijap Jepara datang ke Stadion Kanjuruhan sore hari ini dengan bekal kekalahan 1-0 dari Persekapas Pasuruan. Sementara kita saksikan Emalu Sergei, bomber Kamerun. Errol tadi, pelanggaran terhadap Joe Carlos. Ya, inilah Joe Carlos. Joe Carlos pula yang mencetak 1 gol untuk menyamakan kedudukan imbang 1-1 ketika Arema dijamu Persijap ya di putaran pertama lalu. Sementara kita saksikan peluang tuan rumah melalui tendangan bebas. Joe Carlos dan Firman Utina di sana langsung ke dalam kotak penalti. Cukup banyak pemain Persijap, sulit dihalau saja tadi. Francis Wolo sampai harus turun membantu pertahanan. Main asal Liberia yang menghalau bola ke depan tadi. Sementara kita saksikan lemparan ke dalam untuk tim Singoedan. Emalu Sergei yang dituju. Sergei kita saksikan coba melepaskan umpan crossing tadi namun gagal. Ada 2 pemain di sana, kapten kebebasan Edward Isir yang tadi menghalau atau memblok crossing dari Emalu Sergei. Firman Utina ke belakang dia. Sutagi kerjasama tadi dengan Joe Carlos. Masih memainkan bola di daerah sendiri Arema Malang. Errol, umpan tadi Joe Carlos ke belakang pada Warsidi. Kali Joe Carlos, kotak serangan Arema dari lini tengah. Franco Hita tadi yang dituju. Ulang baik Joe Carlos. Ya, bagaimana Bung Anda melihat jalannya pertandingan sampai dengan menit ini? Saya tadi sempat menerka mereka akan langsung menggempur sejak menit-menit awal Bung. Betul. Tapi pemain agak terlalu lambat. Saya kira begitu juga ini ya, kelihatannya bahwa Arema mau memaksakan di menit-menit awal pada saat lawan belum begitu siap secara tim. Mereka coba untuk mencuri poin sebelah sana. Ya, kita lihat bahwa semua pemain berada di daerah lawan. Dan baru saja mitra olahraga kita saksikan tadi salah pengertian tadi antara Firman Utina dengan Franco Hita. Bola kini dikuasai penjaga gawang Persijap Jepara, Danang Wiatmoko. Inilah Franco Hita. Danang jaga gawang yang tidak diturunkan ketika Persijap Jepara menjamu Persija Jakarta. Warsidi, Aris Budi Prasetyo, kapten sebelasan. Umpan panjang tadi. Jatuh Emalu Sergei, datang Sutaji membantu. Kurnia Sandi, jaga gawang mantan bintang Primavera. Kita lihat Bung Firman ya, bahwa
Sampai menit ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa Persijap dalam hal ini akan melakukan counter attack yang sangat berbahaya. Kita bisa lihat bahwa pada saat kehilangan bola, semua pemain akan turun ke tengah, tidak akan mengambil atau mempressing di daerah lawan. Mereka langsung berkumpul di tengah, dekat garis tengah. Di situ baru mereka melakukan konsolidasi. Nah, ini hal seperti ini akan mempersulit Arema untuk menembus lapangan tengahnya dari Persijap. Ya, sementara kita saksikan tadi satu upaya melalui Francis Yonga, mantan pemain Persija Jakarta dan juga pernah memperkuat Arema Malang di musim lalu. Sementara inilah pelatih Benny Dolo. Seorang Benny cukup sukses bersama Arema Malang, Bung. 3 musim Arema tidak terkalahkan di kandang sendiri, Bung. 32 pertandingan, luar biasa. Saya kira rekor yang sulit dicapai oleh tim manapun di pentas Liga Jarum ini, Bung. Betul, Firman. Saya kira apalagi dalam kondisi saat ini ya, dalam waktu-waktu saat ini Arema sangat-sangat dominan sekali. Ya, sementara kita saksikan Bung Fedo, Errol tadi kerjasama dengan Franco Hita, namun kita saksikan terlalu tajam tadi pemain dari Firman Utina. Ya, Firman Utina tampaknya tadi kepada Errol. Ya, berikan isyarat tangan, tanda menyatakan maaf tadi karena umpannya memang terlalu tajam ya. Betul. Padahal sebuah peluang tadi cukup matang. Ya, tapi saya kira dalam situasi seperti itu harus betul-betul akurat ya. Yap. Kombinasi yang dilakukan. Oh, sementara Francis Wolo kita saksikan. Wolo lebih dekat bola kepada Kurnia Sandi. Ya, memang menarik sekali melihat strategi yang diterapkan oleh Rudy Kelce seperti yang Anda paparkan tadi, Bung. Karena bicara materi pemain, mereka kalah sekali, Bung. Arema tampil di kandang sendiri, punya keuntungan sebagai tuan rumah dengan materi pemain yang sangat full tim bisa dikatakan begitu, Bung. Sementara mereka kehilangan banyak pemain pilar, Bung. Ya, tapi skema main yang diterapkan oleh Persijap saat ini sepanjang ini saya kira ini akan sangat mempersulit Arema dalam membuat manuver untuk menembus pertahanan mereka. Ya, masih kita nantikan para pemain tim Singoedan untuk membongkar pertahanan Persijap Jepara. Emalu Sergei kali ini kerjasama dengan Errol. Ada Tiap Mapaiton di sana. Oh, Franco Hita, Joe Carlos tadi. Namun bola masih dikuasai oleh Firman Utina di dalam kotak penalti. Umpan crossing. Saya kira kombinasi 1-2 sentuhan yang tidak terlalu lama memegang bola itu sangat efektif untuk membongkar pertahanan dari Persijap. Ya, kita saksikan dalam tayangan ulang skema penyerangan dari Arema Malang untuk membongkar lini pertahanan yang Anda katakan tadi menumpuk pemain di belakang, ya. Betul. Saya kira cara atau skema yang seperti ini sudah biasa dimainkan oleh Persijap ya, pada saat away khususnya. Joe Carlos, kita saksikan masih sulit para pemain dari Arema Malang. Lagi kita saksikan membentur barisan pertahanan dari Persijap. Ya, inilah Rudy William Kelces, sosok yang tidak asing lagi di mata publik sepak bola nasional. Rudy bersama dengan Widodo Cahyono Putro saya kira cukup berhasil membawa Persijap berbicara di musim ini, Bung. Betul, saya kira seperti itu, Bung Firman ya. Ethan Tiapma tadi maksudnya kepada Francis Wolo. Masih sulit, ada Aris Budi Prasetyo di sana. Inilah Francis Wolo yang dikabarkan juga sebenarnya tidak maksimal sore hari ini. Ada masalah dengan cedera yang dialami oleh Francis Wolo. Begitu juga dengan gelandang Francis Yonga, Bung. Betul. Firman Utina cepat sekali menyisir dari sisi kiri lapangan tadi, namun masih berhasil dipotong oleh Edward Isir. Warsidi langsung ke depan. Franco Hita tadi yang dituju maksudnya. Andela Tangana, benteng pertahanan Singoedan menghalau bola tadi. Sementara kita saksikan Francis Yonga di lini tengah coba membangun serangan.
Lemparan ke dalam untuk Laskar Kalinyamat Persijap Jepara. Wolo tadi yang dituju, namun bola dikuasai oleh Aris. Belakang kepada Kurnia Sandi. Saya melihat dalam pertandingan sore hari ini Benny Dolo menurunkan Kurnia Sandi di bawah Mister Gawang, menggantikan posisi Ahmad Kurniawan yang sering menjadi kiper utama, Bung. Betul. Ini juga agak lain, mungkin sini pemain-pemain yang lebih berpengalaman ya, mempunyai jam terbang lebih tinggi yang mungkin dibutuhkan oleh Benny Dolo. Ya, sementara kita saksikan tadi Jo Carlos kepada Emalu Sergei, datang lagi, shooting tadi maksudnya diganggu, masih cukup berbahaya, skrimmit di mulut gawang Persijap Jepara. Namun lagi-lagi seperti yang Anda saksikan, Singoedan masih sulit untuk mencabik gawang dari Persijap Jepara. Inilah Emalu Sergei, bomber asal Kamerun yang musim lalu mengemas 11 gol, namun musim ini agak seret, baru 3 gol disumbangkan Emalu Sergei untuk Arema Malang. Sementara inilah spesialis bola-bola mati, Jo Carlos sudah dilakukan tendangan sudut tadi, namun lebih tepat dipelukan Danang Wiatmoko. Ya, rileks sekali bagi Danang, tampil mengawal gawang Persijap saat tampil di kandang macan atau di kandang singa tepatnya. Kurang baik tadi Wahyu. Jatuh di kaki Errol, kerjasama dia dengan Firman Utina. Lagi cepat sekali Firman Utina. Terlalu lama memegang bola dia, namun kita saksikan pelanggaran ternyata dilakukan oleh Francis Yonga. Ngambil bola dari belakang tadi, Bung. Betul, ini saya kira ini satu kesempatan emas bagi Arema untuk bisa mencetak gol atau mencuri satu gol di sini, karena seperti biasanya dalam bola-bola mati yang dari sudut seperti ini akan dimaksimalkan oleh Carlos ya. Ya, kita nantikan aksi dari Jo Carlos yang sudah berada dekat dengan si kulit bundar, didampingi oleh Andela Tangana. Kita nantikan. Oh, kita lebih baik sekali. Saksikan tadi, bola meluncur di depan mulut gawang dari Danang Wiatmoko, namun tidak ada satupun kaki yang coba menyontek bola ke. Kita bisa lihat kombinasi ini bagus, sangat bagus, sangat perfect ya. Franco Ita, passingnya juga bagus. Sayang tidak bisa dimanfaatkan. Keras tadi passing, nyaris tendangan tadi, namun ada Emalu Sergei. Kita bisa lihat bagaimana Anda melihat pengaruh kecepatan bola tadi. Betul, kualitas dari passing Carlos dan tendangan bola mati tadi. Tepat sekali. Lagi nyaris di posisi yang sama, namun di sisi yang berbeda. Kali ini Franco Ita dilanggar tadi. Berpunggung 15 Firman Utina dan juga ada Jo Carlos. Datang Franco Ita. Ya, kita saksikan, Bung, ada sedikit briefing singkat, Bung. Betul. Kita nantikan seperti apa lagi skema tendangan bebas yang akan dilakukan tim Singoedan ini. Sementara 3 pemain, Agus Supriyanto, Francis Yonga, dan Wahyu Ahab, kita nantikan. Emalu Sergei tadi dituju, masih gagal. Lagi tekanan masih dilancarkan Arema Malang. Errol berhasil curi bola tadi. Ya, dihalau saja, namun kita saksikan. Baik sekali tadi Francis Yonga kerjasama dengan Wahyu Ahab. Kini bola dikuasai penuh anak-anak Persijap Jepara. Oh, terjatuh, kita saksikan Jimmy Suparno. Ya, kita lihat aksi Jimmy, salah satu skuad tim nasional Under 23 yang tengah dipersiapkan tampil di ajang Asian Games. Langsung ke dalam kotak penalti. Ada Andela di sana. Sutaji lagi. Andela rebut bola. Masih Andela Tangana.
3 pemain sekaligus berhasil dia melepaskan umpan. Emalu Sergei kali ini. Joe Carlos. Errol dari sisi kiri lapangan. Berhasil dicuri tadi umpan dari Errol, maksudnya kepada Franco Hita. Tidak mudah bagi anak-anak Singoedan dan Bung. Sementara kita saksikan serangan balik cepat sekali Persijap Jepara. Sementara ada Francis Wolo di sana. Masih Danan tadi, namun kita saksikan terjatuh, dia gagal melewati Andela. Inilah Danan Puspito. Saya kira kita bisa lihat bahwa Persijap bisa mengatasi tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Arema ya. Dan sekarang mungkin dia sudah bisa berani keluar untuk melakukan serangan balik yang cukup cepat. Sangat keluar. Ini akan membahayakan bagi Arema kalau dia tidak konsentrasi terus. Itu Tiapma, spesialis bola mati milik Persijap Jepara, sudah dilakukan tadi. Lalu tajam. Tidak mampu diantisipasi oleh rekan-rekannya di dalam kotak penalti Arema malah. Padahal ada Jimmy Suparno di sana dan juga Francis Wolo kita saksikan dalam tayangan ulang. Ya. Kita lihat Bung Firman ya, bahwa Arema kalau memainkan bola-bola pelan seperti begini itu akan mempersulit mereka sendiri. Mereka harus menyerang dengan 1-2 sentuhan dengan bola cepat ya, dari kaki ke kaki untuk sampai di sayap pertahanan Persijap, kemudian melakukan crossing karena di situ ada, di tengah ada Hita yang siap dengan headingnya, ada Emalu Sergei. Jadi dia punya 2 striker yang mampu mengantisipasi bola-bola atas. Nah, ini belum terlihat Arema melakukan hal ini. Ya, seperti yang saya singgung tadi, hampir tidak ada gigitan singa yang menyengat, Bung. Betul. Anda melihat ini wujud dari overconfident-nya mereka, Bung, karena menghadapi tim yang bukan hanya berada di bawah mereka, tapi juga tengah kehilangan banyak pemain pilar, Bung. Betul, ini yang menjadi bahaya. Sementara kita saksikan Franco Hita lagi masih gagal. Padahal sudah agak sedikit terbuka tadi lini pertahanan dari Persijap. Hilang peluang dengan percuma itu tadi ya. Ya, benturan tadi dengan Edward Isir. Franco Hita langsung dipotong tadi, cepat sekali. Saya kira jatuhnya yang tidak enak. Ya, karena tumpuan kaki kanannya yang tidak betul sehingga pinggulnya yang kena tanah ini yang menjadi sakit. Ya, masih mengerang kesakitan memegangi pinggul sebelah kanan ya Franco Hita. Ya, saya kira ini dalam sepanjang babak pertama yang sudah dilalui ini ya Bu Firman, bahwa kita lihat bahwa Arema tidak maksimal dalam melakukan penyerangan atau kanan, sehingga betul mereka lebih menguasai jalannya pertandingan. Tapi determinasi yang dilakukan tuh tidak efektif, sehingga membuat lini pertahanan Persijap masih bisa mengatasi mereka. Kembali lagi-lagi gagal Firman Utina tadi. Gagal dia melewati Kasyadi. Namun lemparan ke dalam untuk Arema. Errol lagi. Maksudnya tadi kerjasama 1-2 Errol dengan Firman Utina. Mampu dibaca lawan. Wahyu Wahab duel dengan Joe Carlos. Persijap Jepara coba melakukan serangan balik. Agus Supriyanto lebar dia maksudnya kepada Peyton Tiapma, namun bola jatuh di kaki Errol. Sutaji. Emalu yang dituju, 2 pemain sekaligus. Ya, pelanggar. Sayang sekali, itu advantage ya bagi Arema. Ini sangat-sangat merugikan sebuah Arema ini. Walaupun bisa dikatakan itu sebenarnya memang pelanggaran begitu. Betul, tapi bola masih dikuasai oleh Sergei dan dia mempunyai peluang untuk melakukan manuver lanjutan. Ya, kita lihat begitu cepat tadi Emalu Sergei mengeksekusi tendangan bebas tadi, Bung ya, karena dia melihat bahwa posisi dia sudah sangat ideal untuk melakukan tusukan tadi. Errol masih. Errol FX Iba. Taji. Lagi-lagi
halus, terkendala oleh wasit, Bung. Ya. Kali ini umpan dari Sutaji tadi mengenai kaki wasit Vicky Pangerapan. Firman Utina maksudnya kepada Franco Ita tadi. Kita lihat mungkin ya bahwa organisasi pertahanan baik itu lini belakang maupun lini tengah dari Persija begitu rapi, begitu efektif sehingga pemain-pemain Arema sulit untuk mencari celah-celah. Kalau toh mereka bisa mendapatkan celah itu harus dilakukan dengan manuver yang lebih cepat, lebih tinggi temponya. Tapi kita lihat bahwa pada saat Arema menguasai bola, Persija pun masih bisa mampu mengatur irama itu, sehingga ini tidak terlalu tinggi, ini iramanya datar, temponya datar-datar saja. Ya, sampai dengan menit ke-20 ini bisa dikatakan tim tamu Persija tidak benar-benar berada di bawah tekanan yang cukup serius. Saya kira ini bisa keadaan bisa berbalik gitu. Ya, kita nantikan saja. Kali ini Persija Jepara membangun serangan. Peyton Tiapma, umpan crossing. Danan coba mengejar. Danan Puspito coba mengecoh. Justru melakukan pelanggaran terhadap Prasmoyo tadi. Errol dibayang-bayangi oleh Peyton Tiapma. Emalu. Kurang baik tadi umpan Emalu. Untung bola masih dikuasai oleh Firman Utina. Aris, kapten sebelasan. Warsidi yang kali ini berpindah di sisi kanan pertahanan dari Arema. Emalu Sergei. Terus dibayang-bayangi oleh Agus. Sergei pada Errol. Sutaji. Ya, kerjasama 1-2 para pemain Arema masih diperagakan di mulut gawang dari Persija Jepara, dan kita nantikan bola masih dikuasai oleh Errol. Baik sekali Errol tadi. Mampu dibaca pergerakan Errol tadi oleh Peyton. Legion asing Persija asal Thailand. Jimmy Suparno tadi. Dari sektor kiri pertahanan Persija Jepara, Arema kali ini. Handsball. Tegas sekali kita saksikan Vicky Pangerapan menutup titik putih. Dan kita lihat ekspresi dari seorang Bedi Dolo. Ya, satu kesempatan emas bagi tuan rumah Arema Malang untuk unggul sementara atas Persija Jepara. Namun kita nantikan karena eksekusi tendangan penalti belum dilakukan, dan sebuah situasi yang tentunya disambut dengan meriah oleh para Aremania. Sangat menolong sekali bagi Arema di mana mereka dalam kondisi butuh ini kita bisa lihat. Ya, sontekan umpan terobosan maksudnya dari Firman Utina tadi. Mengenai tangan kiri dari kapten sebelasan Edward Isir. Wow, ujian untuk seorang Danang Wiatmoko. Menarik bagi seorang Aris Budi Prasetyo yang diberi kepercayaan untuk mengeksekusi tendangan penalti ini, Bu. Kita nantikan dulu. Aris Budi Prasetyo. Danang Wiatmoko dan hanya berdiri Danang Wiatmoko menatap lajunya bola yang dilepaskan oleh Aris Budi Prasetyo dan langsung menusuk di sudut kiri, sudut kanan gawang dari Danang Wiatmoko. Dengan demikian Arema Malang sementara unggul 1-0 atas Persija Jepara. Baik sekali.
Gol lewat titik putih tercipta di menit ke-23 tadi lewat tendangan kapten kesebelasan Aris Budi Prasetyo. Arema Malang sementara unggul 1-0 atas Persijap Jepara. Dengan situasi terakhir ini, Bung, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan ke depan? Ya, kalau sekarang ini kondisinya agak beda, Bung Firman. Ini akan terjadi bahwa kemungkinan besar pemain-pemain Persijap sudah lebih longgar lagi di tengah, tapi lebih memfokuskan kepada penyerangan, sektor penyerangan. Karena mereka sudah ketinggalan 1-0, berarti itu 0 poin dan itu bukan menjadi target mereka. Saya kira di sisa waktu yang babak pertama ini mereka akan coba untuk mengubah situasi. Firman Utina lagi. Arema masih menguasai bola. Sutaji. Tidak terlalu ngotot, kita saksikan tuan rumah Arema Malang. Lebih mencoba untuk memancing keluar para pemain Persijap Jepara. Betul. Saya kira Arema akan memainkan pola yang juga beda juga setelah unggul 1-0 untuk mereka akan lebih tenang, lebih sabar, tapi pada momen tertentu mereka akan melakukan tusukan yang sungguh-sungguh mematikan bagi Persijap ya. Karena pemain-pemain Persijap sudah tidak konsentrasi lagi, terlalu konsentrasi di belakang tengah, tapi sudah tengah ke depan sekarang. Jimmy Suparno, Persijap Jepara. Ya, tertinggal 0-1 Persijap. Coba mengimbangi ketertinggalan. Protes kecil tadi dan karena lemparan ke dalam dinyatakan untuk Arema. Francis Yonga kita saksikan tadi. Coba melakukan tendangan spekulasi namun gagal. Sedikit ragu-ragu dia antara mau passing atau shooting. Inilah pemain asal Kamerun yang musim lalu pernah menjadi bintang Arema, bahkan pernah membawa Arema menjuarai Piala Copa Piala Indonesia. Emalu Sergei jatuh di kaki Franco Hita. Oh, baik sekali kita saksikan Firman Utina di dalam kotak penalti sudah. Firman Utina masih menyamping dari sisi gawang Persijap yang dikawal Danang Wiatmoko. Kita bisa lihat ya bahwa pada saat-saat tertentu akan ada satu manuver yang langsung menusuk. Salah satunya ini. Sayang sekali tendangan dari Firman Utina tadi. Masih belum tepat sasaran. Belum dapat kedudukan. Masih 1-0. Arema unggul atas Persijap Jepara. Kita saksikan aksi Peyton Tiapma tadi, begitu mobile merancang serangan Persijap. Masih Peyton Tiapma, maksudnya umpan kepada Francis Yonga. Errol efektif cepat sekali Arema kali ini. Franco Hita, ada Emalu Sergei di sana, Jo Carlos, Firman Utina tidak offside. Firman Utina crossing, Emalu, namun kita saksikan masih ada Franco Hita. Sayang sekali. Antisipasi yang kurang baik dari Sergei ya. Saya kira itu betul ya. Artinya crossing yang dilakukan itu sudah betul, arahnya di tiang jauh. Hanya Emalu Sergei yang salah atau kurang tepat mengantisipasi di mana bola akan jatuh. Terlihat lebih efisien saat ini permainan dari Arema Malang ya. Itu kelihatan lebih efisien karena sudah lebih longgar dari lini tengah dari Persijap itu. Bermain dengan tempo yang agak lamban namun sekali melakukan tusukan yang cukup berbahaya. Betul. 2 kali dalam kurun waktu 2 menit namun sayang sekali belum berbuah gol. Dan lagi-lagi kita saksikan tim tamu juga gagal, Persijap Jepara, dan pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain Persijap Jepara, Andrian Wijaya, terhadap Emalu. Dan cukup keras dinilai oleh wasit Vicky Pangerapan sehingga harus diganjar kartu kuning. Kartu kuning pertama pada pertandingan sore hari ini kita saksikan.
Bagaimana Bung Ya, Khairul? betul. Jadi bola sudah lewat tapi tetap memaksa men-tackling dan itu kaki yang kena. Itu harus kartu kuning. Namun ironis karena kita saksikan di layar kaca justru Adian sendiri yang saat ini masih tergeletak di lapangan, Bung, ya. Iya. Terkena sikut dari Malu Sergei. Ya, sekali lagi mitra sepak bola bahwa pertandingan antara Arema berhadapan dengan Persijap Jepara sore hari ini merupakan yang kedua di musim ini. Bahkan sepanjang keikutsertaan mereka di Liga karena memang Persijap baru 2 kali berlaga di pentas Liga dan di pertemuan pertama di putaran pertama lalu kedua tim bermain imbang 1-1. Gol dari Persijap ketika itu dicetak oleh Ayu Berti yang saat ini memperkuat Persib Bandung, sementara Arema menyamakan kedudukan melalui Joe Carlos. Yaitulah Joe Carlos tadi yang baru saja melakukan lemparan ke dalam. Peyton Tiapma, main asal Thailand, satu dari sekian banyak pemain dari negeri Gajah Putih yang menyerbu pentas sepak bola nasional, Bung. Iya. Dan mereka memang tidak terlalu tidak terlalu jelek kualitasnya rata-rata mereka ya. Tolok ukurnya adalah prestasi tim nasional saya kira, Bung. Ya, dan kita bisa lihat bahwa di setiap tim di mana ada mereka itu membuahkan ya, sementara kita saksikan tadi aksi individu dari Francis Wolo dan kini bola di kaki Francis Yonga. Bayang-bayangi dia. Peyton Tiapma. Cukup berbahaya tadi sebenarnya crossing dari Peyton Tiapma, namun Danan tidak mampu maksimalkan crossing dari Peyton. Rudi Kelces. Bagaimana Anda mengenal karakter dari sosok satu ini? ya, biasanya dia sangat emosional ya kalau dalam situasi seperti ini. Tapi ini sudah agak berubah tuh. Saya kira strategi yang diterapkan tinggal pada sore hari ini cukup baik ya. Artinya bisa mengantisipasi tekanan-tekanan yang dilakukan Arema sebagai tuan rumah. Ya, seperti yang kita saksikan, terus keluar melakukan tekanan, namun lagi-lagi gagal kita saksikan tadi. Umpan dari Peyton Tiapma kepada Francis Wolo, lebih dekat kepada Kurnia Sandi. Joe Carlos belakang pada Aris Budi. Warsidi kali ini. Errol efek Siba, tidak ada pengawalan. Kita saksikan. Oh, Malu Sergei masih kita lihat nih. Persis seperti yang Anda perkirakan atau seperti yang Anda amati dengan memainkan bola pemain yang begitu efektif, agak melambat namun sesekali melakukan tusukan-tusukan yang berbahaya, Bung. Dan baru saja kita saksikan buktinya. Dan itu akan kita lihat ya bahwa bagaimana kombinasi yang dilakukan oleh pemain-pemain Arema di mana mereka pada momen yang tepat baru melakukan passing. Pada saat yang tepat, momen yang tepat melakukan shooting ke sudut yang tepat. Jadi mereka lebih sabar, lebih konsentrasi. Ya, ini akan meningkatkan motivasi mereka sendiri nanti ya. Nah, ini akan berbalik 180 derajat. Ini akan terjadi banyak gol lah terjadi. Ya, ini gol yang sangat berarti saya kira bagi seorang Malu Sergei. Selain saya bilang tadi dia baru mengemas 3 gol dan ini adalah gol keempat. Di pertemuan pertama lalu ada satu momen yang tidak akan dilupakan oleh Malu Sergei di mana dia ketika itu mengeluarkan ludah termahal di dunia, Bung. Artinya sempat terjadi situasi panas dan dia sempat melemparkan ludah ke wajah salah seorang panpel Persijap di sana dan di skorsing denda 25 juta rupiah oleh Komisi Disiplin PSSI, Bung. Sergei mampu membalas momen yang buruk itu dengan 1 gol
ke gawang Persijap Jepara untuk menambah keunggulan Arema menjadi 2-0. Saya kira pada momen ini pada kesempatan sore hari ini adalah waktunya bagi Arema untuk melakukan mengekspresikan performanya ya. Lagi kita saksikan 2 bomber sekaligus, belum offside. Malu Sergei buru-buru dan terlalu bernafsu tadi. Ya, betul. Ada Hita, harusnya Hita mendapat bola itu ya. Kita lihat dari sudut yang lebih sempit. Dan kita lihat bagaimana Franco Hita di sisi yang lain. Ya, sebenarnya Hita yang lebih pantas menerima umpan. Transition. Gagal dia kehilangan bola, ini bola kuasai Jerman itu. Dari sektor tengah kembali membangun serangan, langsung depan tadi kepada Franco Hita. Saya kira ini Bu Firman ya, pada sisa menit pertama ini sepenuhnya permainan dalam kontrol Arema sudah. Andela. Panjang mereka tidak emosional ya, artinya lebih fokus, lebih konsentrasi. Saya kira sangat wajar apabila Arema sudah menguasai permainan. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini Arema hanya bisa betul ya. Kalau disaksikan satu tekanan kali ini Franco Hita. Wow, beruntung kita saksikan Persijap Jepara. Ya, selain bola tadi masih menyamping, lebih dulu hakim garis Dadang Sutisna mengangkat bendera karena para pemain depan dari Arema lebih dulu offside tadi. Longa ada Francis Wolo. Lagi-lagi gagal, maksudnya tadi kepada Jimmy Suparno, namun Warsidi melakukan kesalahan, kontrol bola yang kurang baik. Akan lemparan ke dalam untuk Persijap sudah dilakukan Peter Tiapa. Baik sekali tadi depannya kepada Jimmy. Dua pemain Arema mengawal, sulit bagi Jimmy. Joe Carlos, Malu Sergei. Lambat tadi menunggu bola. Malu Sergei berhasil dicuri oleh Peter Tiapa. Warsidi langsung ke depan, Franco Hita dituju. Kasyadi di sana. Agus Prianto. Kasyadi. Danan. Dan Francis Jongka. Namun dibayi-bayi oleh Andela. Wahyu Wahab. Masih Persijap Jepara menguasai bola. Tidak ada tekanan yang cukup berarti dari anak-anak Arema Malang. Kita saksikan masih para pemain Persijap. Jimmy Suparno bersama dengan Wahyu Wahab, Peyton Tiapma. Baik sekali Agus Suprianto tadi. Danan kali ini. Danan langsung ke depan. Sulit sekali. Ya, saya kira dari lini tengah cukup baik lah Persijap memainkan bola-bola itu. Cuma tidak ada kesabaran, sudah hilang kesabaran dari beberapa pemain. Tadi Agus Suprianto ya, itu mestinya melakukan passing tapi dia melawan shooting dari jarak yang cukup jauh sehingga sulit. Saya kira bentuk dari frustasi yang karena sulit sekali menembus pertahanan lawan. Bahkan mudah sekali bagi para pemain Arema untuk memainkan bola pendek 1-2 seperti kita saksikan saat ini. Seperti kita lihat sekarang Arema tampil percaya diri dengan mengatur tempo permainan. Kita lihat baik sekali closing tadi. Oh, sayang sekali. Franco Hita masih gagal dia tadi. Oh, Joe Carlos dan bukan pelanggaran meskipun terjatuh tadi Carlos. Terlambat dia jatuhnya. Ya, serangan balik. Persijap Jepara. Itu Tiama Francis
Golo, namun lagi-lagi Kurnia Sandi. Sandi tadi kepada Emalu, gagal dia. Kasyadi, Jimmy Suparno, Jimmy kita nantikan. Sayang sekali namun dibaca dari umpan Jimmy masih kepada Bolo, namun mungkin keluar Sidi. Lagi serang balik cepat sekali. Kali ini Arema Malang. Rangko Hita. Kali ini kita saksikan Rangko Hita yang bernafsu untuk membobol gawang lawan, Bu. Sementara di sisi lain ada Emalu Sergei. Kita lihat dulu. Kita lihat bahwa ada satu pola yang hampir sama dengan yang dilakukan Emalu Sergei tadi ya dalam mencetak gol yang kedua. Tahan tapi pasti tekanan cukup berat mulai dirasakan ini belakang Persija Jepara. Askar Kalenyamat dalam kondisi bahaya. Betul, saya kira ini akan terus berlanjut. Karena longgarnya lini tengah sehingga umpan-umpan ke depan yang menusuk itu lebih banyak dilakukan oleh pemain Arema. Ya, kita saksikan di dalam kotak penalti tadi ke belakang Joe Carlos. Kembali mengendurkan tekanan Arema Malang. Bahkan kali ini mereka kehilangan bola. Francis Molo tadi berhasil ditanduk oleh tadi umpannya. Adrian melebar dia. Danan, Jimmy Sepatu dan Francis Molo. Masih Danan, baik sekali kita saksikan. Dari sektor kanan pertahanan Arema Malang. Jimmy Sepatu, Arsidi di sana. Bolo. Sulit sekali. Kita saksikan. Relax sekali para pemain Arema. Irman Utina masuk juga pada Franco Hita, namun lebih dekat kepada jaga gawang Danang Wiatmoko. Francis Yonga, umpan yang kurang baik masih juga pada Francis Polo tadi. Tinggal tersisa 4 menit lagi pertandingan babak pertama. Arema tuan atas Persija Jepara. Lemparan ke dalam. Irman Utina langsung dalam kotak penalti. Cukup berbahaya, kita saksikan. Ya, tapi dulu ini pelanggaran tadi. Ya. Jangan jatuh tadi. Setelah melakukan duel bola dengan Franco Hita. Turun bagi Aris Budi Prasetyo untuk mencetak gol kedua, Bu. Ya, kita lihat Aris Budi. Ya, tapi tentu pelanggaran dulu karena jarang dia jatuh ya. Ayu Wahab gagal dia lepaskan umpan tadi, bola kembali kuasai Arema. Arema masih
mampu dibaca tadi tendangan Firman oleh Danang. Posisi yang kurang baik untuk melakukan syuting dengan kaki kanan itu ya mungkin. Apabila dia melakukan dengan kaki kiri mungkin lain hasilnya. Lagi datang Bu. Lemah saja tadi dan tepat dipelukan Danang Wiatmoko. Tendangan dari Joe Carlos. Sebagai seorang market stopper dalam situasi seperti ini, bagaimana Anda merasakan tekanan yang begitu berat? Betul, kalau seperti begitu kita hanya pemain belakang yang hanya menerima akibat sebenarnya. Artinya akibat pelonggaran dari lini tengah itu sendiri sehingga pemain lawan bisa dengan leluasa melakukan tekanan ke daerah di mana kita ada kelemahan di situ. Bekerja sendiri Francis Yonga karena ketiada Junior Lima di depan. Kaji potong depan. Sekali saat sejak dengan Sadis. Siapa dari nomor 60 diantisipasi dengan baik oleh Kurnia Sandi. Dan akhirnya masih Panjarapan telah menyebut selesainya pertandingan babak pertama antara Arema Malang berhadapan dengan Persija Jakarta dengan kedudukan sementara 2-0. Gol pertama Arema dicetak oleh Kapten Sebastian Aris Budi, sementara gol kedua dicetak oleh Emalu Sergei. Kami kembali setelah break yang berikut.